Nah spion itu saya putarkan ke depan, ke bawahin, ke bawah. ke bawahin dua-duanya karena udah kelihatan nih di belakang udah merasa risih gitu, apa nih gitu yang sejenis pocong gitu. Pocong. Iya, pocong itu sejenis ngikutin di belakang. Dia minta handuk gitu kan, Handuk. nah kan dia nggak ada handuk gitu, minta dianterin gitu. Nah saya kan anterin aja tuh ke kamarnya, ke bagian sinilah. Nah udah itu dianterin, kok dicek kamarnya kosong. Di kamar itu? Iya, nggak ada tamu gitu kan. Udah itu saya telepon nih dari kamar tersebut ke Pronopis kan, ke Pronopis telepon. Nah di kata Pronopis itu nggak ada tamunya Pak, kayak gitu kan. Tapi emang kosong aja ya? Iya, loh kok ke saya. Tapi dia minta anduk ke saya, makanya saya anterin. Nah dia kan sempat ngobrol nih sama orang tua almarhum di kebun. Di kebun. Nah udah itu ada yang melihat tetangga nih, kok bapak saya itu ngobrol sama siapa gitu. Jadi seakan-akan emang beliau ini ngobrol sendirian? Iya, ngobrol sendirian. Bapak saya itu ternyata ngobrol sama perempuan itu yang namanya Dewi itu. Selamat malam, saya Abui. Sekarang kalian ada di Dua Dimensi True Story. Pengalaman horor yang pernah dialami oleh beberapa orang adalah suatu pengalaman yang tak pernah bisa dilupakan. Hal ini pun terjadi kepada salah satu narasumber kita malam kali ini yang datang untuk bercerita yang bernama Mas Ius. Beliau akan bercerita mengenai pengalaman beliau terkait kejadian mistis yang pernah beliau alami. Selamat malam Mas Ius. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih Mas Ius sudah mau datang ke sini buat cerita. Iya. Jadi gini Mas Ius, awal mulanya itu ini cerita mengenai apa Mas Ius? Perjalanan waktu kerja di perhotelan. Oh jadi sebelumnya Mas Ius emang kerja di hotel? Iya, betul. Sampai sekarang tuh? Sekarang udah enggak. Udah off ya? Iya. Nah, kalau itu perjalanan dari apa mau kerja ke hotel Mas Ius? Nah dari rumah itu sekitar 3 kilo. 3 kilo dari rumah. Nah itu kan rumah saya itu di perkampungan ya. Kampungan? Iya, perkampungan. Nah sebelumnya itu jalannya belum dicor. Jadi masih jalan tanah itu. Kalau hujan itu pasti becek ya? Iya betul. Makanya itu kadang-kadang kalau masuk malam itu agak kesulitan berjalan, sampai licin-licin. Itu emang nggak ada lampu jalan kayak gitu, nggak ada? Nggak ada, gelap total aja itu. Berarti murni emang dari lampu dari motor ya? Dari motor aja. Nah itu juga pernah waktu berjalan malam itu hujan tapi pas mati motornya. Itu bukan motor zaman sekarang dulu mah. Waktu zaman motor-motor jelek lah gitu kan. Masih motor-motor bebek itu lah ya? Bebek-bebek itu. Lampunya juga cuman agak nyiwer-nyiwer gitu lah. Iya. Gitu. Ya kayak nyala juga enggak tapi sebenarnya nyala gitu. Iya betul. Iya, paham. Ya. Nah terus dalam perjalanan itu saya belum dicor itu kan licin ya. Licin sampai ibarat orang mau ngesot gitu kan, kanan kiri gitu kan.
Nah lampu itu kan agak redup ya. Mm-mm. Nah sekali senter ke jalan itu kan agak-agak samar, ada apa di jalan gitu kan. Mm-mm. Itu selalu istighfar aja saya. Karena emang bahayanya banyak ya, Banyak rintangan. selain misis itu ada potensi buat kecelakaan juga ya. Iya betul. Potensi kecelakaan. Pernah macet itu sampai motor saya tinggalin di hutan. Jalan kaki. Jalan kaki saya saking macet. Belum dicor itu kan macet tuh banyak lumpur motor. Iya. Udah aja digabrukin, diumpetin di pohon Iya. pisang. Oh, Udah sayanya jalan terus gitu sampai kampung. itu motor aman ya. Ya alhamdulillah aman sampai pagi. Nah, lanjut gimana? Lanjut. Nah terus saya kan kerja menuju hotel itu ya. Nah menuju hotel itu kan waktu shift malam. Hmm. Kebetulan saya shift malam itu sampai 1,5 tahun. Satu tahun Shift malam setengah. terus. Nah berangkat itu kan kalau dari rumah kan jam tengah 11 tuh, masuk kan jam 11 tuh. Iya. Nah jam perjalanan itu kan ya banyak rintangan juga. Setiap ada pohon besar udah itu agak merinding. Mm-mm. Itu setiap itu saya kadang-kadang ngebel juga ya. Nah udah dalam perjalanan itu kira-kira saya tengok kanan kiri spion kan. Nah pas ada lampu di perjalanan, oh ada apa nih di belakang? Mm-mm. Kata saya kan, ada apa nih belakang di spion itu? Wah kata saya bilang aja, kalau mau ikut ikut aja, kata saya. Kalau mau turun turun aja. Nah spion itu saya putarkan Ke depan, ke bawahin, ke bawah. ke bawahin dua-duanya karena kan udah kelihatan nih di belakang udah Ya. merasa risih gitu apa nih gitu yang sejenis pocong gitu. Pocong Iya, pocong itu sejenis ngikutin di belakang di motor itu. di motor saya. Nah, makanya saya merasa ngiri, ya diputar aja spion saya. Berarti si pocong itu emang dibonceng ya? Iya, dia ngebonceng di belakang motor saya. Dia duduk aja, cuman ke saya nggak berasa gitu, tapi merasa berat Hmm. gitu, agak-agak goyang-goyang. Tapi lihat di spion, kok ada gitu kan. Nah, akhirnya saya putar aja spion. Saya bilang, boleh ikut, tapi turun-turun sendiri ya, gitu kan. Nah, dia udah nyampe ke sekolahan sekolahan SD di tempat saya itu. Nah, saya kan di situ pelan tuh. Nah, udah itu dia turun sendiri, nggak ada sendiri. Udah Hilang. mau ke perapatan itu, Mm-mm. ke perapatan itu. Nah, udah itu turun. Nah, udah turun sendiri ya udah saya belok ke tempat kerja Mm. itu. Eh, hotel ke tempat kerja saya. Di hotel tempat Mas kerja ya. Iya, Kalau boleh tahu di situ Mas sebagai apa? saya itu sebagai housekeeping, Housekeeping. housekeeping di bagian room boy. Sebagian drum boy. Nah, di situ juga ada sejenis mistos juga, sejenis horor juga saya. Oh jadi di hotel itu juga ternyata emang sering kejadian horor. Iya, betul. Di malam itu kadang ada jam 2 gitu kan. Nah, saya nggak tahu juga itu benar enggaknya. Nah, setiap saya di housekeeping itu kan saya nungguin apa ya, sebenarnya order taker Ya. untuk requestan tamu kan malam itu. Nah sekitarnya ada telepon nih dari kamar sekian gitu kan, kamar sekian ke saya. Nah, kok dicek di komputer kok statusnya OO gitu ya. Oh itu gimana Ya, Mas? sejenis itu ya udah nggak ada tamunya, Oh kosong gitu ya? kosong tamunya, udah nggak ada tamunya. Nah di situ kok dicek ada tamu tapi kan dia minta handuk gitu kan, Handuk. handuk. Nah kan dia nggak ada handuk gitu, minta dianterin gitu. Nah saya kan anterin aja tuh ke kamarnya ke bagian yang bagian sinilah. Nah udah itu dianterin, kok dicek kamarnya kosong. Di kamar itu. Iya, nggak ada tamu, gitu kan. Udah itu, saya telepon nih dari kamar tersebut ke front office kan, ke front office telepon. Nah,
di kata Pronopis itu nggak ada tamunya, Pak, kayak gitu kan. Tapi emang Loh, kosong aja ya. Iya, loh kok ke saya. Tapi dia minta anduk ke saya, tuh, makanya saya anterin. Itu tuh biasa ada pesanan-pesanan gitu biasanya lewat telepon ya. Iya, lewat telepon dari kamar gitu, langsung ke order tracker. Oh iya, setiap hotel kan setiap kamar tuh ada telepon Dan ininya telepon dia. ya, makanya telepon itu langsung ke skipping. Nah, itu kebetulan saya yang nerimanya kalau malam. Nah, sekaligus saya mengantarkannya juga. Nah, mengantarkan ya itu kadang-kadang nggak ngecek di komputer, saya antarkan aja gitu kan. Udah di kamar ya ternyata kosong tamu itu, nggak ada tamunya. Nah, udah itu, udah saya keluar lagi, udah agak merasa nggak enak nih kata saya kan. Iya. Nah, di ujung sana, ibaratnya di ujung koridor itu ada yang ketawa. Di ujung koridor. Iya, di ujung koridor. Nah, itu kok kata saya, apa nih? Nah, akhirnya kan saya jalan cepat nih menuju lift Karena takut ya. karena ketakutan menuju lift. Nah, udah itu saya itu menuju lift kan akan lift nih. Kok lama amat lift nih kata saya kan masuknya. Nah, udah masuk ke lift. Nah, itu kan lift itu kan kaca semua ya Ya. di dalam lift. Nah, itu juga kan. Nah, di jauh itu udah kelihatan nih di kaca itu, tapi bayangan jauh di kaca kanan kiri kan kaca semua nih. Ya. Kan belakang kaca, depan samping kanan kaca. Nah, di jauh itu ada bayangan putih juga. Waduh, kata saya kan. Akhirnya langsung saya tekan tombol lobby kan. Sampai saya nggak lihat kanan kiri, ngikutin lift aja. Karena emang takut kelihatan. Ketakutan gitu kan, ada saya kan. Nah udah itu, udah pas lobby, langsung saya lari. Langsung aja lari kan, jam berapa itu, sekitar jam tengah duaan lah deh. Nah di situ, tengah duaan malam, itu merasa ketakutannya di situ. Nah itu juga ada kejadian lagi, waktu ada orang tenggelam kan. Jadi pernah ada orang tenggelam juga. Ada banyak itu di situ tuh. Mohon maaf sebelumnya Mas. Ini emang hotelnya itu dekat sama pantai. Iya, dekat sama pantai, kolam renang. Nah, kolam renang itu kan cuman ya dangkal sih, kita cuman sedengkul segini, kolam renang anak-anak. Nah, di situ ada anak-anak tenggelam di kolam renang. Nah, itu sampai nggak kelihatan. Padahal kolam renang itu kelihatan jelas bening gitu. Bening kelihatan. Nah, itu dari sekitar jam habis asar aja ya tenggelamnya. Nah, ketahuannya pas maghrib. Udah ngambang begitu kan, si anak kecil itu. Anak kecil itu ngambang. Nah, udah ngambang itu kan udah ketemu nih. Nah, ternyata si kamar itu yang pernah saya datangin nganter anduk itu. Oh, kamarnya itu. Iya, gitu. Nah, kamar itu saya anterin gitu karena buat mungkin ini mah kalau itu kan buat si anak kecil mandi mungkin itu karena bapaknya juga kan di kamar itu. Kalau nggak tahu saya lupa lagi kamarnya itu kan gitu. Ya gitulah, cerita di pekerjaan banyak ininya. Berarti emang sebenarnya yang ngalami itu banyak lah ya teman-teman selain Mas Yus ya. Banyak gitu, banyak. Ada juga di situ itu ada yang menyerupai atasan. Menyerupai atasan kita, supervisor gitu ya. Nah, menyerupai supervisor. Ini saya cerita anak training. Nih, anak training itu sebetulnya saya yang training dia gitu kan. Gitu kan untuk kebersihan di kamar. Nah, sekitar maghrib kan udah waktunya istirahat tuh. Kalau maghrib itu istirahat makan gitu. Nah,
anak training itu dia masih ngebersihin koridor. Koridor itu bersih-bersih koridor, ibaratnya ngebuangin sampah-sampah koridor. Kata saya, kok kenapa kamu ibaratnya ngebersihin waktunya istirahat? Loh Pak, katanya si training ini, saya disuruh Bapak supervisor ini gitu untuk ngebersihin koridor ini. Ini kan waktunya istirahat. Nah, pas saya tanya supervisor itu, gitu, Pak, emang Bapak nyuruh training ini untuk ngebersihin koridor? Dia kata, enggak, gitu. Ternyata yang nyuruh itu bukan supervisor, Tapi gitu, emang yang menyerupai, gitu. Itu banyak itu cerita menarik itu. sih, ini menarik. Karena eh, ternyata kan tempat-tempat seperti itu ternyata emang ada ya gitu. Iya. Kayak di hotel-hotel gitu. Oh iya Mas Yus, Mas Yus itu termasuk ya orang yang percaya atas hal begitu gitu, percaya gitu. Dalam artian karena emang sering dengar cerita atau emang mengalami sendiri ya gitu. Emang mereka-mereka itu emang suka nampak atau emang sebenarnya menurut Mas Yus sendiri saat itu ini kayaknya cuma halusinasi saja gitu. Saya sebetulnya ke situ tuh percaya, Percaya, gitu, percaya, gitu. Kita yakin aja karena makhluk itu karena ciptaan Allah juga Iya. kan, gitu kan. Nah itu kan itu yang penting kita masing-masing alam aja, gitu. Saya sebagai manusia manusiawi, nah dia sebagai makhluk Makhluk yang halus gitu. makhluk halus lah ya. Ya, gitu. Yang penting minta saya masing-masing aja. Gitu. Itu pernah ada korban nggak sih Mas? Kayak maksudnya gini, ketika ada penampakan atau apa gitu si makhluk tersebut itu kayak nyelakain orang gitu. Kalau nyelakain sih enggak, gitu, enggak ada. Cuman mungkin makhluk di sana itu kadang-kadang iseng, Suka iseng. suka iseng. Isengannya contohnya kayak gimana Mas? Nah, pernah iseng juga waktu saya karena mungkin saya sering apa ya, sering isengin ya. Iya. Saya pernah ngisengin security. Isengin security. Nah, sekitar jam berapa? Jam 3 pagi lah. Saya kan ke atas tuh naik. Nah, sekitar jam pagi. Nah, kita kan cek keliling nih untuk kamar kan. Kadang saya sendirian tuh ceknya. Nah, udah itu ada security nih. Lagi apa namanya? Amano, kunci-kunci amano keliling gitu kan. Iya. Nah, keliling. Nah, saya sengaja isengin. Saya kan biasanya di pantry untuk penataan spray anduk gitu kan. Nah, udah itu saya sengaja isengin pakai spray. Saya pakai spray ya sejenis kayak inilah saya kerudungin ke kepala gitu. Oh iya. Nah, saya berdiri sengaja di balik tembok. Ini, ada apa siapa nih gitu saya kan. Nah, security security itu mau lewat ke tempat saya kan. Dia sampai balik lagi. Karena emang Karena ngelihat saya ya. gitu. Nah, ngelihat saya. Nah, udah itu. Nah, saya juga pernah Disengin. disengin lagi sama makhluk halus juga. Gimana tuh Pak? Nah, waktu itu saya pernah ke tower sebelahnya. Nah, itu juga kan pernah saya diketawain. Diketawain. Iya, diketawain sama makhluk halus juga di situ di lantai 6 lah kalau saya lupa lagi tuh. Lantai 6 saya diketawain. Di depan itu kan tower belas ini itu kan dimatiin lampunya koridornya. Iya. Nah, sedangkan saya cuma bawa senter ini aja, senter dari kantor lah gitu. Iya. Nah, itu senter. Nah, di situ ada juga tuh nongol di balik tembok. Nampak gitu. Wah, saya apa nih? Saya kan selalu istighfar aja, astagfirullahaladzim kata saya kan. Nah, udah nampak. Nah, baru saya balik lagi. Saya berpikir lagi, oh ini apa saya sering iseng
Pak Sukripi itu mungkin. Iya, akhirnya disengin Gitu, balik. diseng balik sama makhluk halus Iya. gitu. Ya mungkin itu sekitar ya jam malam lah, saya masuk malam terus tahun setengah saya. Ya, mungkin itu aja dulu. Oh ya, di hotel yang tempat Mas Yus kerja ya, di situ tuh biasanya nggak tahu ya kalau di tempat di cerita-cerita yang udah-udah ya, perihal hotel, biasanya katanya ada angka keramat untuk kamar yang nggak boleh ditempatin gitu tuh. Ya itu kan. Nah waktu ditempatin itu kayak kamar nomor berapa? Nomor sialnya kalau di Cina nomor 13 mungkin ya. Iya. Saya ya cerita itu nomor 13 itu. Nah di situ cuman di hotel saya itu nggak ada yang nomor 13. Jadi Jadi 12 nggak langsung ada. ke 14. Iya 12 ke 14 gitu. Nah tapi itu apa namanya? Mungkin udah ada tempat mungkin istananya untuk kayak sejenis apa ya, makhluk halus itu di situ. Nah di situ ada pohon beringinnya Di di depannya. Di depannya. Iya di depan dekat parkir di situ kan. Itu pohon beringin itu pernah ditumbang, tapi dia berdiri lagi. Berdiri lagi. pernah Ditumbang, tebang gitu ya. ditebang gitu, tapi dia berdiri lagi. Gitu. Ditumbangnya bukan dipotong sama ini ya, sama apa namanya sensor gitu, Bukan. tapi dia didorong sama beko itu kan tuh Iya. didorong sama beko. Nah udah tumbang nih, tapi malamnya ya berdiri lagi. Kok bisa? Itu saya juga kurang tahu itu, makanya ini Kok bisa ya? bisa di sana itu masih ada beringinnya, tetap masih ada. Nah itu juga katanya sih namanya Nyi Dewi, di situ rumah istananya Di situ tuh. di pohon beringin itu. Gitu. Ini juga kata almarhum bapak saya juga. Nah bapak saya pernah ketemu sama Nyi Dewi. Nyi Dewi itu. Iya Nyi Dewi itu, dia pakaian baju merah, pakai payung. Nah dia kan sempat ngobrol nih sama orang tua almarhum di kebun. Gitu, di kebun. Nah udah itu ada yang ngelihat tetangga nih, kok bapak saya itu ngobrol sama siapa gitu. Jadi seakan-akan emang beliau ini ngobrol sendirian. Iya ngobrol sendirian, bapak saya itu ternyata ngobrol sama perempuan itu yang namanya Nyi Dewi itu. Nah dia nanya sebetulnya Nyi Dewi itu jalan ke jalan raya gitu. Ya dikasih tahu kan sama bapak saya, ke sana aja, kalau mau adem lewat jalan setapak aja di sini gitu, dilurusin ke sana terus. Nah udah itu disamperin sama yang ngelihat nih, yang ngelihat ke bapak saya, bertanya ke bapak saya, Pak, saya ada ngobrol sama siapa bapak? Ini sama perempuan, nanya alamat gitu kan, alamatnya ke jalan raya itu, dikasih tahu. Itu mau pulang, ternyata pulangnya kata bapak saya ya pulangnya ke sana, ke istana itu yang di beringin itu, gitu, di beringin itu. Ya mungkin itu sekitar segitulah. Ini menarik sih ya teman-teman, dua dimensi, karena cerita dari Mas Yus ini sebenarnya cerita yang seakan-akan tempat-tempat mereka tuh ada di tempat-tempat khusus ya, kayak di pohon beringin salah satunya, atau di hotel, atau pas tadi Bang bilang di bojong-bojong ya, itu agak-agak kalau dipikir-pikir sebenarnya agak make sense ya gitu, tapi emang apapun itu pasti bakal terjadi gitu, apapun bisa terjadi gitu. Ya terima kasih ya Mas Yus atas waktunya malam ini udah mau datang. Bagi teman-teman yang mau bercerita bisa datang ke studio kami
Saya Aboy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.